Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Aquarius. Bagaimanakah kabar kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja, selalu dalam naungan kasih sayang Tuhan, kemudahan, keberuntungan, dan kesehatannya luar biasa. Kalian juga tetap bahagia walaupun apapun yang kalian hadapi, ya. Amin. Dan saya akan bacakan seperti biasanya. Sebelum itu saya mohon maaf, bulan Februari tidak tayang karena saya sakit. Batuknya sampai terkencing-kencing gitu ya. Batuknya lama banget, kayak obat nggak mempan-mempan. Karena memang sejatinya saya kelelahan, kecapean ya setiap hari. Jadi kayak ngumpul. Jadi mungkin mulai saat ini saya sudah ada membership. Di sakit saya 40 hari itu saya berpikir kayak banyak sekali yang harus saya analisa gitu ya. Dan mohon maaf untuk mungkin pasaran Jawa saya buat short ya. Tidak ada untuk video yang panjang. Kenapa? Itu tadi, kata dokter saya tidak boleh kecapean. Karena aktivitas saya terlalu berlebih everyday, belum yang konsul ya, belum yang personal reading tiap hari, belum saya bikin video, belum keluarga saya. Biar saya sehat. For a while, untuk sementara saya mohon maaf jika pasaran Jawanya hanya ada di short ya, tidak ada untuk video yang panjang. Oke. Bagaimanakah general reading untuk Aquarius? Kita baca dulu general reading untuk Aquarius. Aquarius bulan Maret. The Lovers. Saya akan ambil 7 seperti biasanya ya. Dan ada The Temperance. Ada Temperance, Two of Wands, Two of Swords, ada Page of Swords, Queen of Wands. Ambil 7 kartu ya, dan di sini ada The Emperor dan ada Five of Cups. The bottom of the decknya adalah Five of Cups. Kita ambil oracle cardnya dulu, 3 kartu. Aquarius bulan Maret. Change. Aquarius, your past support your future. Adalah you are living poetry ya. Oke, kita lihat untuk tarotnya lagi. Wheel of Fortune, Eight of Swords, King of Cups. Oke. Di sini ada Wheel of Fortune. Jadi yang Aquarius di sini bulan Maret ini muncul pertama ada The Lovers dan ada Wheel of Fortune. Seseorang yang bisa dibilang mungkin Aquarius akan yang single ada bertemu dengan seseorang ya. Atau mungkin memang hubungan kamu dengan pacar kamu atau dengan pasangan kamu sangat harmonis bulan Maret ini. Sangat apa ya, benar-benar kayak kamu beruntung memiliki dia, kamu beruntung memiliki pasangan atau memiliki pacar. Jadi kayak kamu tuh beruntung banget menjadi di dunia ini karena kamu lagi kayak itu tadi memiliki pasangan yang luar biasa. Jadi bahagia banget. Dan mungkin yang single mungkin ketemu pacar atau ketemu seseorang, atau mungkin ada yang menikah di bulan Maret ya. Dan ada sesuatu yang memang bulan Maret itu untuk hubungan asmara dia luar biasa nih. Ada Wheel of Fortune, ada sesuatu yang bikin merubah hidupnya banget, merubah kehidupan si Aquarius ini di bulan Maret itu. Dan di sini ada Five of Cups ya. Di sisi lain memang ada hal-hal yang bikin kecewa juga gitu ya. Ada hal yang bikin kamu sangat sedih. Aquarius merasakan mendapati bahwa di bulan Maret, walaupun memang di sini saya tidak melihat bahwa energi kamu tuh energi negatif kamu juga tidak tinggi. Tapi di sini let's say ini white cloudy, berkabut gitu ya, masih berkabut. Maksudnya berkabut itu masih banyak sekali hal yang memang lagi kamu pikirkan. Ada permasalahan-permasalahan mungkin masih belum selesai yang bikin kamu kadang tidak bisa tidur, memikirkan itu, sedih gitu, harus bagaimana, ada kekhawatiran seperti itu. Nah di sini memang sepertinya memang lagi ada sesuatu yang lagi kamu pikirkan ya Aquarius ya, sesuatu yang bagaimana rasanya kamu tuh kayak merasa tertekan banget di sini ya. Di sini ada sesuatu yang rasanya kayak bisa
menutup mata kamu atau menutup diri kamu, seolah-olah kamu tidak tahu apa yang mesti kamu lakukan di bulan Maret itu. Jadi di sini ada change, memang ada perubahan yang cukup signifikan ya, yang mungkin ada perubahan cukup bagus atau perubahan hidup kamu di bulan Maret itu. Ada perubahan-perubahan yang membuat kamu mungkin ya, perubahan hidup kamu itu kamu juga sulit adaptasi. Kamu sulit untuk menerima perubahan-perubahan itu yang tiba-tiba gitu, yang mendadak banget gitu. Kok tiba-tiba hidupku tiba-tiba begini? Kayak ada sesuatu yang merubah tiba-tiba di bulan Maret ini. Dan di sini ada Page of Swords ya. Bisa dibilang bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kamu hadapi. Pesannya di sini ya, kamu bisa menghadapinya ya. Dan di sini ada you are a living poetry. Jadi maksudnya apa? Hidup itu memang seperti itu. Maksudnya kamu bisa seperti hidup tuh kamu dengan puisi kamu, hidup itu dengan cerita indah kamu. Pada saat kamu membaca puisi atau mendengarkan puisi itu pasti kamu akan bisa, sometimes kamu bisa menangis, sometimes kamu bisa merasa bahagia, atau sesuatu yang bisa merasa kamu lega. Kamu bisa bersyukur di situ. Ini adalah hidup kamu. Yang memang terkadang kamu sangat bersyukur, terkadang kamu sangat marah mungkin dengan hidup kamu. Tapi lagi-lagi ini adalah cerita indah yang dikasih Tuhan kepada kamu. Ini adalah cerita yang mungkin harus kamu terima. Dan di sini your past support your future. Jadi di sini mungkin gitu ya. Kenapa di sini membicarakan masa lalu? Mungkin apa yang terjadi pada kamu ini ada sesuatu yang kamu lakukan apa yang terjadi masa kini ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang kamu lakukan. Nah, di sini mungkin kamu harus introspeksi diri. Mungkin ada sesuatu yang salah di masa lalu yang kamu lakukan. Sehingga mungkin gini, memang kalau saya memahami hidup, ternyata kesalahan satu kali itu seperti hukumannya bertahun-tahun. Kalau saya rasakan, pada saat kita melakukan salah, menyakiti seseorang, itu kayak memang bertahun-tahun gitu ya. Kayak karma baik, kita menghapus karma buruk itu tidak semudah satu hari hanya minta maaf. Jika kita pernah menyakiti seseorang, itu tidak hanya satu hari terus tiba-tiba dosa kita hilang. Mungkin Tuhan memaafkan kita. Pada saat kita melakukan kesalahan, Tuhan langsung memaafkan kita. Saya yakin karena Tuhan sangat maha pemurah. Tetapi adalah akibat yang mungkin kita lakukan itu, berakibat itu sampai panjang. Nah, di sini, jika kamu merasakan sakit hati atau kesedihan yang berulang-ulang, atau sesuatu hal memang kamu kok kenapa sih gak selesai-selesai. Padahal aku sudah melakukan ini itu, tapi kok begini. Nah, di sini sometimes mungkin si Aquarius jangan sampai merasa kamu sudah melakukan banyak hal, tapi kok Tuhan kayak nggak lihat gitu ya. Itu salah. Setiap apapun yang kamu lakukan di dalam dunia ini, di setiap hal yang kita lakukan, makanya selalu ada pepatah bilang bahwa lakukan yang terbaik di setiap hidup kamu. Itu benar. Maksudnya lakukan yang terbaik, hal yang paling baik, dan kurangi melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena hidup itu menanam. Mungkin ujian yang kamu dapatkan ini adalah untuk menghapus hal-hal di masa lalu kamu, menghapus dosa-dosa kamu, mungkin menghapus karma buruk kamu ya. Oke. Di sisi lain, kalau untuk pekerjaan tidak perlu khawatir. Sepertinya untuk Aquarius ini ya, dia punya pekerjaan cukup bagus, dia punya kondisi yang cukup baik. Jadi masih banyak ada sesuatu, masih mungkin ada ujian di sisi yang lain, tetapi di perkara pekerjaan juga cukup bagus. Dan memang harus berangkat tetap dengan yakin ya, aku harus untuk bulan Maret. Karena bulan Maret ini sepertinya kamu mengalami ada masalah-masalah yang tiba-tiba datang yang bikin kamu sangat pusing atau sangat bete, sangat sedih, tetapi masih bisa kamu atasi dengan baik. Dan bulan Maret ini juga kamu butuh mengomunikasikan banyak hal dengan seseorang ya. Jangan diem aja, tapi ceritakan. Biar tidak terjadi salah paham gitu. Biar tidak terjadi salah paham. Kamu perlu bercerita, perlu menceritakan, perlu menjelaskan sesuatu terhadap seseorang biar tidak salah paham. Oke. Kita lihatlah ya bagaimanakah untuk pekerjaan Aquarius. Eight of Swords. Ada the shadow side. Ada Knight of Swords. Untuk pekerjaan, banyak masalah di pekerjaan kamu ya. Jadi di sini tuh banyak sekali pekerjaan di masalah kamu. Banyak sekali masalah di pekerjaan kamu. Dan banyak sekali yang harus kamu selesaikan di bulan Maret ini. Jadi kayak ada aja masalah, mungkin entah
terjadi karena mungkin pegawai kamu, anak buah kamu, tapi memang cukup chaos di pekerjaan kamu. Tapi dari sini biasanya masalah itu membawa hikmah itu selalu. Jadi ada sekali mungkin hal-hal hikmahnya yang sangat bagus nih. Jadi kamu harus jangan capek gitu ya. Mestinya capek, lelah iya, tetapi kamu harus menanamkan pada diri kamu bahwa oke, kamu bisa mengatasinya dengan baik walaupun masalahnya memang agak extraordinary di sini, agak luar biasa, agak banyak hal yang mungkin mind blowing banget lah, bikin rasanya otak itu panas. Kamu harus kerja keras banget untuk menyelesaikan banyak masalah di kerjaan kamu. Dan pekerjaan memang di sini aku merasakan cukup chaos ya. Banyak energi negatif yang mendatang, berarti banyak masalah, banyak hal. Berarti kalau pada banyak masalah, banyak hal ini kamu mau jadi orang yang pintar juga. Pintar dalam pekerjaan kamu. Jadi biasanya Tuhan tuh ngasih pelajaran seperti itu. Semakin banyak kekeosan, semakin canggih dirimu nantinya. Biasanya gitu. Ya, kamu harus semangat. Bagaimana untuk keuangan Aquarius? Keuangan Aquarius ya. Ada the strength. Di sini ada the strength. Ada Five of Swords dan ada Four of Wands. Oke, untuk keuangan, sepertinya Aquarius ini masih hati-hati ya. Jadi ada di keuangan ini kamu mungkin habis mengalami situasi yang kehilangan uang cukup banyak. Ya, mungkin ditipu atau lagi mungkin kamu mengalami sesuatu yang berhubungan dengan uang lah, intinya kehilangan uang cukup banyak. Dan saat ini mungkin lagi kayak bagaimana caranya kamu membangun lagi kondisi finansial kamu yang mungkin masih itu tadi ya, perjuangan ibarat kamu harus menata fondasi lagi untuk keuangan kamu. Tapi bulan Maret ini untuk keuangan kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu walaupun mungkin belum yang berlebih, tetapi di bulan Maret ini kamu bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga kamu, hidup kamu. Jadi masih bisa, dan kamu masih bisa bertahan dalam kondisi keuangan yang mungkin saat ini lagi kayak banyak sekali yang harus diselesaikan di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi ya, kebutuhannya banyak, ada hal yang mungkin harus diselesaikan, ada tanggung jawab yang sangat berat, tapi even di situ seperti itu, rasanya capek banget nih ngurusin uang, banyak sekali kebutuhan gitu ya, dan harus mencukup-cukupkan, tapi kamu dilebihkan. Bulan Maret ini ada rezeki yang sangat bagus dan bisa mencukupi semuanya, jadi tidak perlu khawatir. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Pesan semesta untuk Aquarius. King of Wands, Nine of Cups, The Empress. Oke, ya, di sini ada King of Wands. Ini mungkin perkara dengan tujuan hidup kamu, gitu ya. Di sini purpose kamu lah, maksud life purpose kamu. Di sini ya masih mungkin saat ini yang dihadapi adalah Aquarius, ada perkara kayaknya pekerjaan, aktivitas hidup dia. Tapi di sini sebenarnya pesan semestanya adalah kamu tuh seseorang inovatif gitu ya, orang yang memang pinter gitu loh, orang yang bisa menciptakan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan, atau bisa kamu tuh punya kemampuan untuk bisa menata hidup kamu tuh baik gitu. Kamu punya kemampuan itu Aquarius. Jadi Aquarius tuh juga memang terkenal orangnya hard worker banget, pekerja keras banget, orangnya juga gila kerja rata-rata Aquarius tuh ya. Dan marisinya Aquarius rata-rata bagus, ini yang pekerja keras maksudnya ya. Kalau yang Aquarius malas beda lagi ya. Tidak ada kemalasan yang membuat kita kaya, kecuali memang kamu adalah seseorang yang old money gitu ya, orang tua kamu old money banget, jadi warisan kamu 7 turunan gak habis, mungkin beda banget. Tapi ini saya bicarakan orang yang mungkin ini adalah punya visi di dalam hidup dia, visionary ya. Jadi dia orang memiliki misi dalam hidupnya, dia tahu bahwa dia harus melakukan apa. Dia lagi saat ini memang Aquarius lagi kayak ini tadi ya, lagi mulai memanifestasikan mimpi-mimpinya, keinginan-keinginannya untuk kehidupan dia. Jadi kalau pesan semesternya di sini kamu sangat harusnya bersyukur banget ya. Banyak keberlimpahan atau hal-hal yang bisa kamu rasakan bahwa Tuhan tuh sangat sayang pada diri kamu. Di sini ada di Empress. Maksudnya apa? Tinggal bagaimana kamu mau jujur. Karena apa? Pada saat kamu menjadi seorang manusia yang mungkin saat ini masih dalam pencarian lagi. Manusia itu everyday sejatinya mencari jati dirinya, mencari
sesungguhnya kenapa dia hidup dan apa tujuan dia hidup, kenapa dia dilahirkan, manfaatnya apa, misinya apa, visinya apa, seperti itu ya. Sejatinya memang kita hidup seperti itu. Dan pada saat kita tahu ternyata oh tugasku di sini, oh ternyata aku tuh harus begini gitu ya, mungkin kamu bisa harus menerima realita bahwa oke, mungkin saat ini ada beberapa Aquarius yang harus, mungkin contoh di sini ada Nine of Cups, akan bicarakan keluarga di sini. Kamu harus berkorban dulu untuk keluarga kamu, mungkin kamu harus menemani orang tua dulu, mungkin karir kamu yang gemilang harusnya kamu sisihkan dulu, atau ada sesuatu kamu harus mengalah dengan keadaan karena ada misi Tuhan yang mau dikasih ke kamu. Nah di sini misi itu pada saat kamu, contoh tadi saya contoh ya, untuk merawat orang tua, atau mungkin kamu fokus pada keluarga kamu, menjadi tulang punggung ya, karena misi kamu itu adalah, itulah kenapa kamu diciptakan, untuk kamu adalah seseorang yang bisa menghidupkan di keluarga kamu. Tanpa kamu, mungkin di keluarga kamu, ibarat kata lampu itu tidak bisa nyala. Kamu adalah sesuatu yang sangat penting, yang bisa menerangi kehidupan di dalam di keluarga kamu, mungkin di sekitarnya. Jadi situ yang adalah hal yang paling cukup besar yang bisa kamu syukuri. Tuhan sangat percaya kepada kamu bahwa kamu mampu untuk bisa membahagiakan atau mencukupi orang-orang sekitar, sehingga si Aquarius harus bekerja keras karena Tuhan percaya kepada kamu. Jadi mungkin kamu yang harus bekerja keras, kamu harus berpikir keras karena kamu yang punya kemampuan itu. Jadi kamu harus paham bahwa semua hidup tuh dengan story-nya masing-masing, dengan amanahnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing. Dan tugas kamu mungkin itu membahagiakan orang tua, mungkin gitu ya, kamu yang harus membahagiakan mungkin saudara-saudara kamu yang harus menjadi seseorang di situ ya, kamu menjadi kayak pelangi. Walaupun terkadang kayak kamu tuh ya, mereka hanya butuh pada saat mereka itu kayak care sama kamu pada saat butuh. Di situ mungkin kamu yang bisa harus memahami ya. Kalau mungkin ikhlas itu terlalu tinggi untuk saya bicarakan karena memang tidak mudah juga, tapi kamu juga harus memahami. Disitulah kamu ada karena kamu yang bisa memahami mereka, dan jangan menuntut untuk mereka memahami kamu, karena sejatinya kamu yang lebih dewasa daripada mereka. Oke, bagaimanakah dengan makhluk gaib di samping kamu? Ini akan saya ambil. Jadi makhluk gaib di sini ada file A, ada file B, karena saya yakin tidak akan sama. Oke, kalian pilih A atau B. Saya akan bacakan energinya. Jika yang memilih A, kalau yang memilih A ini energi negatifnya lebih kepada diri kamu. Tidak ada sesuatu yang mungkin faktor X, tidak ada kalau yang A ini. Jadi mungkin kamu terlalu lelah atau terlalu jauh dari Tuhan selama ini. Mungkin kamu kurang secara pendekatan kamu dengan Tuhan. Kamu mungkin baru-baru ini tidak begitu menjaga keimanan kamu. Not ya, menjaga keimanan bukan berarti kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak. Terkadang mungkin untuk menyempatkan berdoa atau bersembahyang atau melakukan ibadah mungkin kalian baru-baru ini kurang. Jadi di sini diingatkan untuk biar apa ya, seseorang yang sumpah, capek, lelah itu energi negatifnya tinggi. Jadi seperti kayak saya analogikan ya nih ya, manusia seperti ini, manusia gini ya. Di sini seperti ada kayak pada saat kamu capek itu ada warna hitam gitu. Lelah itu ada warna hitam yang mengelilingi kayak aura. Ini adalah energi kamu. Nah, warna hitam itu tidak selalu memang kamu dikirimin orang santet atau ada dukun, yang ini tidak ada. Tetapi lebih dalam itu adalah refleksi dari jiwa kamu ya, ada refleksi dari jiwa kamu di dalam yang mengelilingi kamu itu, energi yang mengelilingi kamu. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa selalu mengingatkan para sahabat bahwa pada saat kalian bersedih, kalian kehilangan arah, kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan, gak usah bertanya kemana-mana. Sesuai dengan keyakinan kalian ya, langsung kalian menghadap kepada Tuhan kalian, berdoa, fokuskan diri kalian, bermeditasi, kayak talk active with God gitu ya. Talk active with God itu mungkin harus dilakukan setiap hari memang. Kenapa? Disitulah kamu mendapatkan cahaya dari Tuhan, sehingga pada saat kamu gelap, kamu tidak tahu arah, maka kamu akan tahu jalannya. Nah di situ kenapa pentingnya ibadah, pentingnya menjaga keimanan, karena biar lampu di dalam jiwa kita itu selalu nyala. Ya, pada saat kamu sedih dan tidak tahu arah, biasanya lampu kamu lagi redup. Ya, oke. Bagaimana yang B? Kalau yang B ini memang beberapa dari Aquarius, yang B energi negatifnya memang agak tinggi. Ya, dan agak tinggi dan memang ada sesuatu hal yang berat sekali. Seperti ada karma atau ada hal-hal yang memang ada faktor X di sini.
ada faktor it yang membuat mungkin sepertinya nih kesehatan si Aquarius ini agak terganggu nih, mungkin di daerah punggung, di daerah pundak terasa berat. Jadi tidak, faktor it itu tidak selalu memang dikirimi oleh orang lain, orang yang jahat atau ngirim sandat atau everything itulah, semacamnya itulah ya, semacamnya itu tidak sebenarnya. Terkadang mungkin pada saat kamu bekerja, kamu ada di tempat yang energi negatifnya tinggi. Kebetulan dilalahnya si Aquarius ini ibadahnya kurang bagus nih. Kebetulan nih mungkin waktunya yang muslim nih contohnya, karena saya muslim, saya eksempelkan muslim, waktunya sholat nggak sholat. Nah, frekuensi kan turun nih pada saat orang tidak melakukan sesuatu hal yang memang harus dilakukan oleh hamba, seorang manusia sebagai hamba Tuhan, maka energinya akan turun. Karena energi, kenapa kita harus ibadah? Karena biar energi kita tuh selalu 100%, selalu balance, selalu di dalam kesadaran ya, menjadi seorang manusia. Sehingga pada saat kita sadar entitas-entitas yang tidak baik itu tidak mudah mempengaruhi kita. Nah, ini ada energi yang lain nih di luar energi kamu yang tidak seperti A tadi. Jadi mungkin kayak dia ketempelan, mungkin ada terasa berat di pundak. Ini saran saya ya, cepet ibadah, cepet ngaji, atau mandi nih ya, mandi diguyur sambil doa sesuai mungkin keyakinan kalian. Disiramkan ke ubun-ubun, mandi sendiri gitu ya, coba sambil baca-baca. Itu insya Allah bisa kayak ngasih nge-refresh, atau mandi air sumber itu bisa ya. Kenapa? Sambil berdoa memang. Biar apa? Kenapa di ubun-ubun? Karena ubun-ubun tuh fikir ya, berhubungan dengan jiwa kita juga. Jadi biar jiwa kita tuh lebih, kalau dikasih air itu sambil doa itu seperti ngasih energi positif. Memang air atau air sumber itu mempunyai energi positif sangat besar. Jadi mungkin itu bisa menggiling kamu, atau mandi air garam ya, mandi air garam itu bisa. Jadi biar kalian tidak terlalu ini berat nih, ada yang berat nih, ada yang nempel nih gitu ya. Jadi entitas-entitas yang tidak baik, energi negatif yang bisa mempengaruhi kamu rasa berat, capek, gampang capek itu, kalau yang B ini ada entitas yang tidak baik. Mungkin ketempelan di tempat kerjanya, ketempelan ini, atau kamu habis melakukan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Ini just hanya mengingatkan. Kalau nggak percaya nggak usah dilihat. Oke. Bagaimana dengan asmara ya? Asmara yang single untuk Aquarius. Ada Four of Coin. Kalau yang single di sini, aku ambil 3, ada Wheel of Fortune, Nine of Swords. Yang single kayaknya fokus di kerja ya, sampai dia capek banget dengan kerjaannya, sampai nggak memikirkan si namanya cinta di sini Aquarius ya. Dan bisa jadi memang dia lagi feeling hopeless untuk asmara juga ya. Maksudnya dia merasa kayak nggak mikirin cinta-cinta dulu, males, bete mulu gitu ya. Hawanya juga nggak dapet cowok atau cewek yang bejus gitu ya. Jadi udahlah, cari duit dulu, masih gitu. Jadi masih ada trauma, ada sesuatu yang bikin dia mungkin melangkah untuk cinta itu dia masih berat, karena ada hal-hal yang ya itu tadi ya, membuat dia kayak sangat tidak merasakan ketidakbahagiaan di masa lalu, membuat dia mungkin itu tadi tidak berani untuk membuka diri. Jadi saatnya dia fokuskan yaitu bagaimana merubah hidupnya dengan kerja atau melakukan aktivitas, atau fokus pada masa depan dia, seperti fokus pada kuliahnya atau sekolahnya, seperti itu. Bagaimana yang berpacaran? Berpacaran ya, kita lihat di sini ada Three of Wands. Apa ya, hubungan kalian sebenarnya hubungan yang kalau aku merasakan Page of Swords masih hubungan yang belum dewasa gitu ya. Kalian terkadang masih kurang jujur satu sama lain. Jadi kurang jujur bukan berarti kalian cheating atau gimana, tetapi mungkin tidak ada keterbukaan di situ. Kalian terlalu memendam masing-masing. Jadinya kalian sebaiknya kalau bisa komunikasiin tuh. Mengkomunikasikan apapun yang ada di unek-unek kalian, biar kalian tuh bisa menjaga hubungan kalian. Jadi apapun yang terjadi, apapun di dalam kehidupan ini, di dalam hubungan, bahkan hubungan kita dengan Tuhan pun, kita harus menjaga komunikasi. Ya, komunikasi dengan Tuhan apa? Itu di ibadah. Kamu komunikasi dengan pacar kamu adalah ngobrol, diobrolin semua hal kecil-kecil. Di situ kamu berarti percaya bahwa si pacar kamu itu memang di situ untuk bahwa kamu tuh percaya sama dia gitu. Jadi kalau kamu nggak cerita-ceritanya, akhirnya itu terjadi miss gitu. Oke, bagaimana yang married ya? Kita lihat yang married Aquarius.
Eight of Wands, The Emperor ya. Jadi sini lagi-lagi adalah berhubungan dengan komunikasi. Knight of Swords. Kita lihat lagi di sini ada Three of Wands ya, komunikasi lagi-lagi untuk yang menikah, dan The Sun. Jadi hubungan kalian sangat baik. Bulan ini juga banyak berkah yang mungkin akan kalian dapatkan, banyak hal yang baik akan kalian dapatkan, dan di sini kamu itu bisa bilang bahwa jika kamu ada pendapat, ada keluh kesah nih, aku harus diobrolin, dikeluarkan, tapi dikeluarkan dengan cara baik-baik, dengan cara jangan cara marah-marah. Misalnya gini nih, ya wahai suamiku atau wahai istriku, ada sesuatu nih yang pengen aku keluarin, tapi note gitu ya, jangan tersinggung atau gimana, tapi ini adalah unek-unek yang ingin keluarkan. Aku ingin bertanya kenapa kamu begini, alasan kamu apa. Dan pada saat kamu mau gitu, kalian tiba-tiba bicara, bertukar pikiran, si suami atau istri kamu bilang, loh kak, aku nggak suka kamu begini ini. Dan malah memang kamu juga mau menyadari bahwa kamu salah, kamu minta maaf. Jadi komunikasi yang sehat harus terus dijaga, karena sebenarnya kalian lagi sensitif di bulan Maret ini, sama-sama sensitif, dan memang hubungan kalian di sini cukup bagus sebenarnya. Pernikahan kalian cukup banyak berkah, kalian rezekinya bagus, semuanya baik. Tinggal komunikasi kalian yang mungkin perlu banyak selalu diperbaiki, dan menjaga ego. Jangan pengen benar sendiri, ya. Jadi kamu harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dari seorang istri atau istri suamimu, gitu ya. Jangan pengen kamu tok gitu yang diingin dimengerti, tapi kamu juga harus mengerti di sisi dia, karena kalian itu sudah hidup bersama. Bukan yang diomongkan, bukan cinta-cinta lagi, ya. Bukan hal yang mungkin cemen seperti itu, tetapi bagaimana kalian bisa sama-sama dewasa dan memelihara pernikahan kalian, sehingga tidak ada para pelakor-pelakor yang mengganggu kalian gitu ya. Jadi memang poinnya adalah seseorang mungkin si suami atau istri mungkin berselingkuh, biasanya karena komunikasi kalian kurang intens, komunikasi omongan kurang intens, komunikasi jiwa juga kurang, dan komunikasi mungkin about di tempat tidur mungkin juga kurang dibicarakan. Jadi semuanya harus dibicarakan. Kenapa? Jangan malu. Ini adalah suamimu atau istrimu. Dia adalah belahan jiwa kamu. Dia adalah hidup kamu. Jadi itu. Ini adalah, jadi yang di depan ini si istri atau suami ini adalah hidup kamu, dunia kamu. Jangan biarkan kamu merasakan dunia kamu tidak baik-baik saja. Jangan biarkan. Kamu hidup sekali harus bahagia dengan pasangan kamu. Ya walaupun dengan banyak sekali permasalahan di dunia, di dalam keluarga ya, tetapi bagaimana cara kalian selalu bicara. Karena kenapa saya bisa bilang begini? Bukan saya omong doang, tapi saya juga mempraktekkan ya. Saya sudah menikah, alhamdulillah saya sudah menikah, sudah punya pernikahan 15 tahun. Saya bisa bilang kenapa komunikasi penting. Saya itu orangnya vokal banget, tetapi saya juga punya attitude gitu. Maksudnya sebagai seorang istri, saya cara ngomong sama suami juga pelan-pelan, gak yang marah-marah, gak yang cerewet, maksudnya gitu ya, bukan yang tiba-tiba. Jadi harus ada kayak, untuk bicara sama suami pun setiap hari saya harus ibadah nih, mendoakan dia, sholat khusus untuk dia karena saya muslim ya. Jadi ada sesuatu emang gimana agar saya sholat khusus untuk dia setiap hari, biar kenapa di situ, biar kami bisa saling memahami satu sama lain, biar kami bisa sejiwa ya Allah ya Tuhan gitu. Jadi gitu. Jadi semuanya harus memang ada cara yang epic untuk bisa mempunyai komunikasi yang baik. Tidak ujuk-ujuk. Jadi secara itu tadi komunikasi jiwa kalian bagaimana, kalian saling mengingatkan tentang jiwa, tentang iman gitu. Jadi biar kalian tuh klop, biar kalian saling mengerti. Jadi di sini ya memang harus mostly kalau di sini kehidupan kamu sangat berkah. Jadi bulan Maret ini bulan sangat berkah untuk Aquarius, banyak rezekinya yang menikah ya, banyak rezekinya, banyak hal-hal yang menyenangkan dan cukup kuat. Jadi rezekinya nggak berlimpah ruah di sini. Dan jangan hindari pertengkaran biar rezekinya lancar ya. Oke. Bagaimana kesehatan ya untuk Aquarius? Kesehatan untuk Aquarius. Di sini ada Two of Wands ya. Ada The Devil. Energi negatifnya agak tinggi. Maksudnya gini, kamu kayak ada aja yang bikin kamu sakit, bikin kamu lelah. Dan di sini ada personal powernya apa? Jangan sampai telat makan,
Mungkin olahraganya harus dijaga, jangan sampai stres terlalu berlebihan. Karena kayaknya kamu stres banget gitu ya di sini, kamu stress every day. Mungkin kurang itu ya, kurang mungkin kamu bagaimana agar sirkulasi udaranya itu bagus tetap, bagaimana agar kamu, karena seperti memang terlalu capek, terlalu stres itu, stres tidak selalu karena kita itu dengan pikiran atau dengan masalah kita. Sometimes memang kayak saya yang sakit itu adalah stres tubuh saya yang stres. Kebetulan memang saya biasanya rutin yoga, saya double lagi gitu karena capek, pekerjaan rumah, belum bikin video, belum personal readingnya, saya capek, saya buat tidur, malah sakit. Biasanya saya rajin yoga gitu loh. Nah di sini memang kita tuh harus kayak tetap memaintain si hidup kita, bahwa kita nggak boleh malas nih. Oh ini waktunya olahraga, ini waktunya tidur gitu. Nah di situ terkadang kalau itu timpang memang kita bisa sakit. Makanya hati-hati sih, aku harus seperti itu. Seperti saya kemarin ya, akhirnya pekerjaan keterlantar ya, mengecewakan banyak orang, harusnya tayang tidak tayang. Di situ juga kasih lessons untuk saya salah ini di sini nih salahnya. Saya juga yang rugi gitu ya. Penghasilannya menurun gitu ya. Jadi banyak sekali memang kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita tuh banyak rugi deh pokoknya ya. Jadi ini saling mengingatkan. Bagaimana dengan warna keberuntungan kalian? Bulan Maret ini warna keberuntungan untuk Aquarius adalah warna ungu, warna pink. Di sini warna apa ya, ungu muda itu bagus, hijau. Jangan pakai warna putih, jangan pakai warna hitam, jangan pakai warna merah, tapi warna yang bikin kamu tenang, bikin kamu calm down ya. Dan angka yang baik, angka 1 sampai 10 nih yang nyala angka 7, 11 sampai 20 yang nyala angka 15, 20 sampai 30 yang nyala ini angka 27. Mungkin bisa jadi ini tanggal atau mungkin sesuatu hal ya. Jadi saya kasih ini untuk melengkapi, menghibur kalian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aquarius. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.